Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 8 Malang yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah rentang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Maka, bergeraklah udara dari lautan menuju ke daratan. Perhatikan gambar berikut. Angin muson barat. Pada saat musim hujan di Indonesia, bulan Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia.
Kegiatan masyarakat Indonesia pada musim hujan. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya. Contohnya, padi. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Musim hujan tertentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam, misalnya pegawai atau karyawan. Perhatikan gambar berikut. Angin muson timur. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Kegiatan masyarakat pada musim kemarau. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding musim hujan, sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah
pergerakan angin muson. Pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia atau Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia ialah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itu, mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar di Teluk Tonkin. Pada sekitar 200 sebelum Masehi, mereka pindah menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau lautan teduh, sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Hujan. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, tetapi ada yang sangat rendah. Jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan, tampak wilayah kepala burung Papua Barat atau sebelah barat Manowari memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Perhatikan gambar persebaran curah hujan berikut. Untuk memperoleh informasi tentang intensitas curah hujannya, kamu dapat melihat legenda atau keterangan peta. Warna merah menunjukkan curah hujan yang rendah, 500 sampai 1000 mm per tahun. Demikian seterusnya sampai warna biru yang menunjukkan curah hujan 5000 mm per tahun atau lebih. Perhatikan sebaran curah hujannya. Daerah manakah yang curah hujannya paling tinggi? Adakah pola tertentu dari sebaran curah hujan di Indonesia? Setelah kamu menerima materi tentang hujan, ada beberapa yang perlu kamu ketahui. Bahwa ada tempat terkering di dunia, yaitu The Dry Valley di Antartika dan Gurun Atacama di Chili, merupakan tempat terkering di dunia. Dry Valley tidak pernah menerima hujan dalam 2 juta tahun terakhir. Sedangkan Gurun Atacama hanya menerima hujan 0,1 mm per tahun. Di beberapa tempat di Atacama tidak pernah merasakan hujan selama 400 tahun. Sedangkan tempat terbasah di dunia ada di Mauw Sin Ram di Meghalaya, India, dengan curah hujan 11.871 mm, dan Cherrapunji di India dengan curah hujan 11.777 mm. Untuk membuktikan bahwa Indonesia beriklim tropis, maka ada aktivitas mandiri yang bisa kamu lakukan pada saat kamu memiliki waktu luang. Yang paling utama adalah kalian harus memiliki termometer.
Sehingga dengan alat tersebut kamu bisa membuktikan bahwa Indonesia beriklim tropis atau tidak. Selamat mencoba. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.